Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi untuk kelas 7. Tujuan pembelajarannya apa sih? Agar siswa atau siswi mampu mengidentifikasi kebahasaan teks deskripsi. Siswa atau siswi mampu memperbaiki kesalahan penggunaan kata pada teks deskripsi. Apa itu kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan adalah bahasa-bahasa atau ciri khas bahasa yang biasa digunakan pada teks deskripsi. Nah, di sini mari kita lihat. Kaidah kebahasaan pada teks deskripsi itu ada apa saja sih? Yang pertama, ada kalimat perincian. Yang kedua, ada kalimat serapan. Yang ketiga, ada kata dasar. Yang keempat, ada kata umum khusus. Yang kelima, ada kata depan. Yang keenam, ada majas. Yang ketujuh, terakhir ada sinonim. Oke, lanjut ya. Kalimat perincian. Nah, pengertian kalimat perincian itu apa sih? Kalimat perincian tadi terdapat pada urutan yang pertama ya. Kalimat perincian adalah kalimat yang menggambarkan objek secara detail. Kalimat perincian itu terletak setelah kalimat utama. Jadi tujuannya adalah untuk memperjelas kalimat utama yang berada di awal paragraf. Contohnya seperti ini. Ibuku orang yang sangat baik. Di sini yang akan dirinci adalah ibuku sangat baik. Sangat baik di sini seperti apa sih? Yang pertama, dia selalu berusaha menolong semua orang. Dia selalu ramah kepada semua orang. Tutur katanya lembut kepada siapapun. Perincian di sini adalah menolong semua orang, ramah kepada semua orang, dan tutur katanya lembut kepada siapapun. Ini maksud dari perincian tersebut ya. Sangat baiknya itu dirincikan seperti itu. Jadi mau menolong semua orang, kemudian ramah kepada semua orang, dan lembut kepada siapapun. Oke, lanjut ke bagian yang kedua. Kalimat cerapan. Kalimat cerapan apa sih? Sebelumnya Ibu sudah pernah memberikan contoh ya. Kalimat cerapan itu yang berkaitan dengan panca indera. Panca indera kita ada berapa sih? Panca berarti 5, yaitu ada 5. Ada indera penciuman, ada indera penglihatan, ada indera peraba, ada indera pencecap, dan juga ada indera pendengaran. Lalu di sini kalimat cerapan. Maksud cerapan apa sih? Cerapan merupakan suatu yang diterima dan dirasakan oleh panca indera manusia. Nah, merupakan kalimat yang membuat pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, merasakan apa yang ada pada teks deskripsi. Nah, ini kalimat cerapan ada 5. Yang pertama, indera penglihatan. Yang kedua, indera pendengaran. Yang ketiga, indera peraba. Yang keempat, indera pencecapan. Dan yang kelima, indera penciuman. Seperti apa sih? Tentunya kamu sudah tahu semua ya. Indera penglihatan berarti adalah yang berkaitan dengan penglihatan kita atau mata. Contoh konkretnya adalah, suasana di desaku begitu asri. Hijau lepas memandang penuh dengan pohon rindang. Tampak sebuah taman dipenuhi dengan bunga warna-warni dan kupu-kupu yang terbang ke sana kemari terlihat begitu cantik. Di sini, bisakah kamu lihat manakah yang masuk ke dalam indera penglihatan? Kata asri, hijau, kemudian kamu mungkin bisa melihat ya pohon yang rindang, kemudian bunga warna-warni, kupu-kupu yang terbang begitu cantik. Nah, kesana kemari terlihat begitu cantik. Ini contohnya indera penglihatan. Tentunya kamu sudah bisa membedakan ya yang lainnya. Lalu kita masuk ke indera pendengaran. Pastinya berkaitan dengan telinga atau indera pendengaran kita. Contoh konkretnya, air sungai mengalir di sana. Gemercik suara menambah asri suasana.
Suara burung kecil bernyanyi diiringi bunyi seruling petani. Di sini kata gemericik, gemercik itu pasti dapat didengar ya. Kemudian suara burung kecil bernyanyi. Nah, ini pasti bisa kamu dengar nih, suara burung seperti apa. Lalu bunyi seruling petani. Ini contoh dari indera pendengaran. Lalu kita masuk ke indera praba. Indera praba itu berkaitan dengan kulit kita. Aku terbaring di atas rumput. Ketika kulitku menyentuh rumput, lembut rasanya, seperti terbaring di atas bulu-bulu halus kemoceng. Angin berhembus meraba wajahku, begitu sejuk kurasa. Oke, di sini indera peraba kita berfungsi. Yang pertama adalah menyentuh rumput, begitu lembut rasanya. Kata lembut ini kan bisa dirasa dengan indera atau bisa dirasa dengan kulit kita ya. Kemudian halus, nah bulu-bulu halus. Lalu meraba. Meraba di sini biasanya bisa disentuh ya. Lalu kita masuk ke dalam indera pencecapan. Indera pencecapan adalah yang berkaitan dengan lidah. Oke. Di sini indera pencecapan contohnya, makanan buatan ibuku selalu terasa nikmat. Perpaduan rasa asin, manis dan gurih selalu membuatku tak ingin berhenti untuk menyantapnya. Nah, di sini kata rasa asin, manis dan gurih tentu hanya dirasakan oleh lidah kita saja ya. Oke, lanjut ke indera penciuman. Indera penciuman berkaitan dengan hidung. Di sini contohnya adalah wangi rumput dan bunga bercampur jadi tak tentu baunya. Tentunya ini berbeda dengan bau kapur barus maupun pewangi ruangan lainnya. Tak begitu harum memang, tapi terasa menyegarkan. Nah, di sini tentunya kamu bisa merasakan ya, bau wangi bunga seperti apa, kemudian bau pewangi ruangan seperti apa, dan lain-lain. Oke. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami ya anak-anak ya. Jika ada yang masih kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke ibu. Terima kasih semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.